bukan hanya dengan attack dong. Jadinya. Cashback ya? Mainin waktu. Cashback kan jawabannya. Makanya setengah. Oke, tapi untuk match ini kan cepet banget nih, 15 menit under semuanya. Nah, gue pengen lihat nih, kalau dibawa ke late game, siapa yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan kedua tim ini? Dan siapa yang bisa lebih menahan trigger disiplin? Betul. Apalagi ketika tadi kita melihat Araki Hoshi first pick, mereka memenangkan gamenya. Dan kali ini mereka harus second pick lagi di game yang keempat. Oke. Kesempatan ketiga berarti ya untuk Onyx mendapatkan first pick-nya, Link. Oke. Eevee. Dan Bisa. jangan lupa, di Royal Derby kali ini bukan hanya Royal Derby yang spesial, bukan hanya Selena. playoff yang spesial, Your team dan juga is banning. tempat di Bali yang spesial. Tapi ini hari yang spesial. Malam Minggu untuk para sobat jomblo dimanapun mereka berada. Udah gak usah balas malam minggu. Oh iya, ini malam Iya. minggu ya? Iya, dan ini dia kesepian tentunya dari seorang YP yang lagi-lagi diberhentikan pergerakannya, bahkan Parsha masih belum diamankan. Onyx Esports akankah tetap terhadap seorang Parsha di respect? Pasti. Karena RRQ sudah mengamankan 2 poin. Nah, Onyx Esports ini adalah match poinnya. Wih, sebentar, geser ya. Untuk prioritasnya Esmeralda selalu di pick 3 game berturut-turut oleh RRQ. Akhirnya di ban. Untuk Onyx sendiri, Parsha terlepaskan. Dan Pagito juga tidak ingin diberikan untuk first pick-nya. Nathan terbuka, Parsha terbuka. Johet tentu saja masih ada. Eevee di ban. Oke. Oke, menarik QW. Dan ini Onyx Esports mereka berkesempatan untuk mendapatkan seorang Jauhead dibandingkan Matilda. Sepertinya Jauhead tetap menjadi prioritas untuk seorang Keyboy kalau menurut aku pribadi, Profesor. Iya, dan ini emang pick yang benar-benar mahal banget kalau seandainya Jauhead mau dilepas, karena Keyboy dengan playstyle nyamannya dia ini bisa sangat amat mematikan. Apalagi udah tahu sendiri bagaimana cara dia melakukan pick off bareng sama Drian ya. Bentar, itu saja langsung keluar suara robot kita, Johet. Dan Araki Hoshi, Oppo Matilda. Yes, what? Siapa nama orang yang di atas Jauhead? Oh, aduh, apa ya? Alice. Ailey, udah ganti. Oh, udah ganti. Oh, dijual. Robotnya. Gak dijual. Oke, kalau itu ternyata Ganti nama. Popheus bersama dengan seorang Matilda. Matilda. Karena Mau pakai Benedetta ya? bukan Esmeralda-nya di band. Oh, iya, Berani betul. dia. Berani. Ternyata banyak yang notice ya soal kancing ini kan kancing paling atas. Kan kelihatan. Kan kelihatan. Ternyata saya lebih kurus ya sekarang. Bukan yang lebih kurus, kamu kayak banyak utang. Apalagi kalau pakai kacamata. Kacamata tadi. Oke, kita bakal back to the game. Di mana Opung Wawa, 2 pick dari Onyx Esports ini menentukan sekali. Jangan bisa kita bilang ini perkecil pick Onyx Esports terhadap hero-hero berdes. Berdes. Memiliki dash. Iya, berdes. Karena kamu nggak berdes. Hah? Nggak berdasi. Salah. Oke. Apakah lapu-lapu Butas is coming? Kembali lagi. Kembali lagi ke desa Land of Down. Ini tandanya RRQ Hoshi harus berhati-hati, berwarning. Berwarning. Ya, pertanyaan kita pasti ini Popheus bakal diadu dengan siapa nanti? Popheus yang bakal main di gold lane kah? XP Aku lane kah? lihat, Atau main di tengah? aku nggak tahu ya. Aku masih lihat ini berada di arah offlane. Offlane XP ya? Aku ya. Seven berarti? Ya, kalau Profesor, ini di mana? Dari Popheus. XP sih. XP, aku juga ESP masih. Pasha, Parsha, Deden from Bogor. Kali ini akan menjadi salah satu penjaga. Dan tapi kalau dengan adanya pasar terbuka, itulah yang sudah disiapkan Onyx Esports. Lapu lupa. Lapu forget akan bisa menuju ke arah belakang dengan Brave Fighters-nya. Bakal bisa menghantamkan seorang Parsha dan bahkan bisa menutup kontan Feather Estate yang dia miliki. Iya, kalau nggak tutup, pasti kabur. Iya, kalau nggak tutup, dirajia, digerebek. Yes, pasti digerebek langsung dengan lapu-lapu sendiri. Dan tapi itu juga bakal bisa men-trigger sebenarnya sih untuk adanya Demonic Force yang dilakukan oleh Popheus. Tinggal seberapa besar nanti damage-nya dan juga item build dari Popheus sendiri. Second ban kita masuk, Aldous kembali akan di-banning kah nanti untuk Onyx sendiri? Ada Your team is banning. Oke, kali ini di mana Chang'e untuk high ground Defender. defense-nya karena mereka melihat, oke, lu punya lapu-lapu. Oke, lu pasti ngincar Parsha Your gua. team Gua is manin banning. aja dari Chang'e-nya. At least comeback snowball yang didapatkan gak bisa ditahan. Dan
kita tahu sendiri bahwa damage yang dari Chang'e itu kan tipikalnya DPS ya. Iya. Jadi makanya mungkin biar Varsha-nya juga bisa lebih fokus agar Feather Attack-nya tidak terganggu. Gue baru tahu kalau misalnya damage-nya dari Chang'e itu di Bali. Hah? Denpasar itu DPS-nya beda. Iya. Mas saya ya. Walat lu. Oke, Ya udah. 4 game Aldous gak main, gak dikasih untuk scene sendiri. Dan ya tanpa Chang'e kali ini. Oke. Lancelot. Apa? Dari mana? Sebentar, mereka mau nge-ban kemana dulu? Enggak, mereka nggak bakal ban-ban Lancelot seperti itu karena Your mereka team bakal is kasih. banning. Mereka tuh bakal kasih, Pung. Lo mau Lancelot, gua kasih. Lo mau Benedetta, gua beri. Karena yang diprioritaskan terhadap tim Arkeosi adalah Popheus yang mungkin kita lihat dari data statistika. Ini di sosiologi dan sosialita. Ini Popheus belum di-pick untuk playoff. Ini Ini- dari tim Arkeosi. Dari Ararkyoshi belum, tapi Alter Ego pernah menggunakan ini dan bahkan memporak-porandakan siapapun yang melakukan dash asal-asalan. Iya. Karena kita tahu sendiri itemization-nya agak sedikit unik dengan Cloud of Destiny yang nanti akan diamankan oleh Popheus, tambahin darah, Oracle juga namanya Absorb, Your Ice team Queen is One picking. itu bisa memberikan slow effect terhadap siapapun yang terkena efek dari Demonic Force. Ini dia, Betul. penentu untuk tim Arkeosi di manakah tempat keberadaan dari seorang Popheus akan dimainkan. Dan Onyx Esports, mereka sudah mengamankan link dari seorang Albob. Bennya ada. Tandanya ini bisa dibilang dari butesnya, dia tidak bisa terlalu repot-repot. Dan bahkan untuk seorang Nathan dipakai cewek atau Drian ini tidak harus worry about. Your Dan bahkan team is Benedetta ini picking. bakal dipakai oleh seorang Albert sepertinya. Lagi. Again, Jadi nanti last pick-nya mungkin bisa saja Clean, Waduh, Cloud, apapun itu, Marshman, atau Goldman, Popheus Bangsin, Benedetta R7, dan malah itu jungler. Flex pick terus jadinya. Flex pick terus, bahkan Profesor KB pun bilang flex pick. Kita tahu, Profesor Dr. Handes, Dr. Haji, Rian, Batistuta. Lengkap. Ini agak Sama gua. sulit untuk memprediksi kali ini, Profesor. Ya karena balik lagi, dengan playoff kali ini mereka tuh selalu memberikan kejutan. Aduh, Dari kaget. picknya. Belum, Oh, belum. karena masih berjalan tuh waktunya. Oke, oke. Belum ada suara deng. Oke, Sir, Fanny. what's your comment? Fanny, Oke, dan Balmont. Your team Bentar. is picking. Ya. memang tidak ada pengikat mungkin kecuali dari seorang Albert. Popheus? Albert apa Matilda? cowok kah ini yang terakhir? Lockdown? Enggak, aku lihat ini kalau misalnya enak, itu Karakaja. Ya, mikir juga sama aja. Tapi minusnya satu, mereka kalau ditabrak abis. Mereka bakal ditabrak abis karena ini bakal ada 4 Brody? hero lembek. Brody is okay. Dipotong Fanny. Brody is okay kalau Brody, masih nyundul bisa. Fanny. Brody item defensif. Oke. Brody. Item defensif. Sudah kudugong. Sudah kudugong Brody, satu-satunya marksman yang tersisa untuk memberikan efek stun. Burst damage juga ton 4 memori. Dan bukan hanya itu. Apa Karena tuh? itu dari segi skill. Oke, kita juga punya yang lainnya mungkin Bruno segala macam. Tapi satu halnya, Brody adalah marksman yang bisa dipakaikan item defense dan masih memiliki damage yang besar. Iya. Itu satu hal. Passive Kenapa? stack-nya. Digesek. Oke, dengan item defense yang dia miliki, saya jadi salah fokus. Oke, Oke. di mana dia mampu bertahan dari serangan dan Mona kali ini sudah berada di dekat desa Waduh. Land of Dawn. Mona dada dong. Iya. Gak apa-apa, senyum aja udah. Senyum aja udah syukur sih. Tapi emang Iya. senyumnya Lemon tuh something. Ketika Lemon senyum, lihat di pantai belakang langsung terayun-ayun. Oh, lu ngomong gelap, ntar lu yang gua gelapin. Waduh. Dia pakai kacamata gelap. Oke, welcome back again di ini dia match point untuk Royal Derby. Akankah kali ini Hah? dari tim Ararkiosi mampu mempertahankan kemenangan mereka karena Onyx Esports menggunakan satu buah rencana yang dimana Waduh. 2 retri Israel. Ini rencana apa lagi yang akan dipertontonkan oleh Onyx Esports ketika kita melihat udah ada 2 retribution? Ini rencana. This is the plan. Astaga, dan lihat ceweknya udah mulai langsung memporak-porandakan ke bagian satu orange buff dan sepertinya tidak akan dikontes oleh teman-teman Ararki Hoshi. Oke, ternyata di depan sana Fen bakal coba ditumbangin, first spot telah didapatkan, tapi Sans masih mau lebih mencoba untuk menginvasi dan bahkan Bang Zin mencoba untuk membantu pergerakan di sini masih diamankan oleh seorang Albert dengan retribution-nya dan ini bakal agak sedikit lama untuk mencari pundi-pundi gold karena ingat hutan di Land of Dawn kali ini bakal coba diantisipasi dan bakal diinvasi. Sans is coming.
Dia menahan retribution yang dimiliki. Menuju ke arah orange box yang dimiliki para pemain dari tim Ararki Hoshi. Dan bahkan saat di depan sana harus mundur. Damage dan cover yang luar biasa untuk terhadap seorang Albert. Berhasil mereka amankan. Lihat Drian farming 2 lane. Dan ini mungkin adalah menjadi mid laner Drian dengan Ethan yang pengen dikasih makan sebanyak mungkin. Lihat keyboardnya, dia nggak ngambil sepeser pun minion yang ada di tengah karena bukan untuk roamer, tapi untuk mid laner. Drian dengan Ethan-nya. Ini yang kaget bukan cuma Ararki tapi seluruh rakyat Indonesia bersama dengan para caster. 2 retri tanpa kesalahan. Ini memang plan yang dilakukan oleh tim Onyx Esports. Di depan sana Keyboy bisa betul membantu, tapi kalau bisa aku bilang 2 retri seperti ini mungkin ada satu hal yang mereka harus perhatikan. Gimana caranya mereka mempertahankan waktu mereka untuk bisa farming, karena di sisi lain Ararki Hoshi dengan fokus terhadap Albert untuk seluruh jungle-nya itu bakal lebih maksimal. Yes, dan jangan lupakan juga ini 2 retribution, artinya mereka berbagi farming. Di 3 menit awal, 5 menit awal terutama, mereka harus benar-benar bermain invasi ke arah jungle dari Ararki Hoshi. Kalau tidak begitu, 2 retributionnya seolah sia-sia. Ya, ini sangat menarik, apalagi untuk mid gold lane-nya ya, yang diisi oleh Drian seorang diri tadi. Jadi, Farinya memang ditugaskan untuk mengambil sisi kiri. Di sisi kanannya, itu cewek terus-menerus melakukan crossing, masuk ke jungle-nya dan ngambil creeps milik Ararki Hoshi. Dan itu dilakukan secara vertikal. Ya, Jadi mereka akan langsung mengambil ke arah Skelty Zard dan juga gold dari crab-nya. Sementara itu kali ini Albert udah mulai ready setup ke arah turtle yang pertama. Apakah bakal langsung dirusuin? Ingat 2 retribution tapi statusnya masih level 3. Belum punya catcher ke depan. R7 udah level 5, bahkan dia punya Dominant Force. Tapi kali ini Electro Final Blow sampai di pop out oleh Albert untuk mendapatkan turtle yang pertama. Oke, tapi kali ini dengan informasi yang banyak ini bikin kepalaku makin pancul. Ingin sedikit pusing karena 2 retribution kali ini benar-benar berbahaya. Dan buat kalian semua yang di rumah, jangan dicoba. Jangan. Karena ini adalah syarat ketentuan berlaku. Hanya dilakukan oleh profesional. Betul sekali, aku setuju banget karena lihat udah mulai memasuki menit yang ketiga. 2 menit lagi sebelum efek retribution untuk dari arah minion dipotong sampai dengan 50% yang didapatkan dari EXP dan goldnya. No. Ini yang agak sedikit kerugian adalah dengan adanya para pemain memiliki R7 untuk kali ini membuat Sun harus benar-benar struggle Israel dan membuat dia agak sedikit kesulitan. Ararki Hoshi melihat celah kecil, mereka cukup lama dari segi gold dan bakal Sun harus mundur ke arah belakang. Albert bebas dapatin 1 buah gold buff lagi. PYN di depan, Keyboy, Claire jadi pilihan, Wiz Bawi masih ditahan dan akhirnya tidak bisa tergapai. Sun mencoba untuk mundur ke arah belakang tapi lihat R7 Israel, Castro telah keluar. Suns gak ada 1 buah energi dan sepertinya Tedin from Bogor still survive di jungle dan flame shot almost is never enough. Hampir saja connect ke arah seorang Suns tapi masih terlalu jauh dan bahkan kali ini 1 poin kill diamankan oleh Onyx Esports. Masih belum ada tumbal lagi di game yang keempat untuk ditumpahkan darahnya. Tapi lihat juga untuk turtle yang kedua, 35 detik lagi, artinya 2 retribution dari Onyx Esports juga harus diperhatikan lagi sekarang. Oke, Suns diganggu pergerakannya. Keyboy is coming. PN yang menjadi pilihan. Guiding Wind telah dikeluarkan. Keyboy yang terpanah kali ini. Tapi ternyata super position dari Drian mampu mengusir mundur. Tandanya pergerakan sedikit demi sedikit dari tim Ararki Hoshi. Mereka bakal coba diusir. Tapi Albert is coming. Retri yang dimiliki Albert akan mengadu retribution. Dilempar ke arah belakang. R7 coba bertahan. Dan R7 still survive. Meanwhile, Albert bukan hanya di cover oleh para pemain dari Ararki, tapi juga di cover dengan Vader Astray. Ini gencatan dari artileri Clay benar-benar mengcover hampir keseluruhannya. Mid lane di cover, dari bagian dalam jungle di cover banget. Bahkan bootsnya kali ini benar-benar masih farming aja. Belum ada gencatan perang di bagian EXP lane. Dan kali ini udah mulai perlahan-lahan muncul di game kali ini. Menit kelima langsung coba untuk mengamankan dari Turtle. 2 retri nih. 2 retri, ingat Suns cewek. Apakah bakal kalah juga kali ini? Karena tapi di sisi lain berasa pop up gitu saja. Sifling Eagle, Finn langsung di ejector, namun ada Albert. Apakah bakal langsung mengeluarkan Naruto Final Blow untuk mengcover dengan cepatnya? Tapi belum untuk saat ini. Oh, jangan lupakan ini adalah match point. Strategi terakhir sangatlah dipentingkan. Bahkan Albert dipukul mundur oleh seorang cewek. David Sand diberikan terlalu sakit. Dan di sisi lain, R7 is coming. Flash shot digunakan. Suns akan menjadi pilihan. Bukan hanya itu aja, Albert juga menjemput seorang R7. Para pemain dari tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan karena Nathan tercounter oleh seorang Brody. Salah satu counter natural dari Nathan adalah Brody.
Dan ini bakal jadi buruk banget kalau seandainya terus-terusan seperti ini. RRQ Hoshi seolah menguasai lini pertandingan di line up down di game yang keempat. 2-1 dan ingat, hampir keseluruhan mapnya bersih. Albert dapat hampir semua jungle monsternya dibandingkan cewek dan juga Sans. Oke, lihat Rian dipukul sedikit demi sedikit. Albert Rian masih bertahan. Entropy ke arah belakang tapi sepertinya push. 911 push is coming kali ini. Mencoba untuk mempertahankan rakyat dari Onyx Esports. Kerajaan kali ini membuat seri S-Rank bener-bener tak terbendung. Bot is coming. 911 dan bahkan segera telah dikeluarkan. Bot membuat para pemain dari tim Arakeosi sedikit mundur. Pura-pura Anda. Vaksin. Tuan depan memori. Langsung hilang ditelan bumi. Dihilangkan ingatan akan masa lalu yang pahit. Dan bahkan Albert. Alexander Flow dikeluarkan. Fokus terhadap Purple Buff. Cewek is coming. Retribution diamankan. Cewek mampu bertahan dengan Purple Buff. Tapi lihat. Dihilangkan memorinya. Depan memory. Dan lagi-lagi Brody menjadi jawabannya last pick yang tadi udah sempat kita duga-duga. Dan jangan lupakan juga vote player favoritmu di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Wow, what happened Iron now? Iya, di mana memang dua retri. Apakah memang efisien kali ini? Karena secara level juga masih cukup tertinggal dari Onyx Esports ya. Dan dari Fanny-nya baru dengan ada satu buah War X dan juga Balmon dengan War X kembali. Jadi belum ada item tambahan suplemennya, sedangkan RRQ mereka udah dapetin item mereka. Oke, cewek harus down. Hilang dari bottom lane. Kiboy gak bisa membantu. Lihat, Liam terlalu bersemangat. Hati-hati Liam. Kali ini benar-benar sangat-sangat ramai. Karena kita bisa bilang, bukan hanya ramai di kamar dari Arakeosi, tapi juga di pit Turtle. Iya, sekalian Kiboy sendirian. Apakah bakal mencoba untuk mencuri ke arah Turtle? Flick out defensif untuk menghindari teamfight yang ada. Dan Albert tidak terganggu sama sekali. Soalnya Liam tadi habis dapat meme. Lihat gak yang Liam goyang-goyang? Ada lagu anak kecilnya. Red team turret has been Sempat lihat tadi. Iya. Ntar masuk meme lagi. Speed push. Sans dengan Fanny. Satu-satu yang tersisa mungkin dari Onyx Esports ketika strateginya untuk 5 menit awal agak sedikit fall off. Tapi dia hashtag Battle Challenge dari Samsung Galaxy S Series dimenangkan oleh Goni. Adem ya yang di dalam layar ya. Kok di lu anget dilihatnya ya. Panas ya? Iya panas. Tapi bukan hanya Cewek. panas itu ada cewek. Gak bisa bertahan. Oh Vaksin. Oh. Gila. Satu kali petir. Bekas malam petir dari seorang Brody. Lagi diinvasi nggak dilewatkan begitu saja. Tapi Vaksin terpick off oleh seorang Nathan. Meanwhile tanpa dari seorang San harus direlakan kembali. PDS telah keluar. Sans mau coba dapetin Albert. Tapi ternyata energi gak cukup. R7 tersangkat. Bahkan PYN still survive. PYN berhasil menyelamatkan hari dari R7. Dan bahkan circling eagle-nya benar-benar mengincar ke arah Sans. Terbangnya jauh banget ke arah bagian inner turret di bagian mid lane. Dan kali ini udah nggak ada turtle lagi. Turtle-nya udah hilang dan kali ini akan menuju ke arah Lord yang pertama. Dengan classic match yang benar-benar berkelas banget. 2-4, hanya ada total 6 point kill di game yang keempat kali ini. Bahkan sampai menit yang ke-9 dan itemnya open wow. Ya, Athena Shield baru saja diselesaikan oleh Boots sendiri. Dan kalau kita intip tipis, Dreadnought Armor kali ini bagi Fanny-nya. Dan juga Dominance Ice untuk Balmon sebentar lagi. Tapi damager untuk RRQ Hoshi. Ada Hunter Strike dan juga Melvic Roar bagi Brody-nya. Itu udah dalam dan bahkan bisa menambahkan movement speed bagi Brody sendiri. Dan Wind of Nature juga bahkan bagi Sin. Bukan hanya itu saja. Bahkan bisa kita bilang, para pemain dari tim Onyx Esports kali ini bakal coba sedikit berhenti pergerakan agresifnya. Mereka terbekuk sekali, lihat mereka tergeser ke arah sebelah kiri. Karena mungkin CCTV by Lot, Living by Mandiri, bakal coba didapatkan oleh tim Arakeosi. Possibility yang mendapatkan Lot kali ini ada di tangan Arakeosi. Tapi itu baru kemungkinan saja, Profesor. Yes, tapi kali ini udah ada Kiboy langsung ngincar ke arah Clay dengan setelah Unstoppable Force. Langsung Demonic Force juga ejector ke arah belakang. Sini dalam ancaman. Apakah Sin masih bisa survive? Langsung tutup double memory tapi Sans juga harus tumbang begitu saja. Boots sendirian one versus one everybody. Dan bakal mencoba untuk bertahan tapi gak bisa. Sin mendapatkan double kill balasan walaupun dia terejector di sana. Oh my god, tukang soba yang diburkan. Oh my god, kali ini seorang Boot mencoba untuk bertahan tapi ternyata tak mampu karena lihat 4 bogem langsung menuju ke arah badannya. Bahkan membuat Arakeosi mereka mendapatkan Lord dengan free. Cewek setidaknya memberikan satu buah hadiah yang bisa setidaknya membuat para pemain tim Onyx ada harapan kecil. Tapi pertanyaannya apakah ini cukup? Karena udah dapetin Lord dan Lordnya akan berlenggang leha ke pertahanan Onyx Esports. Kembali lagi ke tahun 1996, almost is never enough. Hampir itu tidak pernah cukup, Hampir Profesor. itu benar. Jadi memang harus mendapatkan, karena yang namanya hampir itu tidak pernah selalu cukup untuk di dunia
dunia ini. Jadi hampir mendapatkanmu juga nggak cukup, jadi yang wajib adalah memilikimu. Waduh, berat kali ini. Keluar lagi satu tanpa adanya Q. Ada abang dari seorang Finn di sana. Karena tidak ada yang terguided wing. Tidak ada lagi target kali ini. Masih menanti dari kedua belah tim. Entropi dibuka. Coba untuk mengamankan 1 poin di bagian mid lane. Tapi belum ada target operasi dari masing-masing timnya. Oke, sepertinya mereka bakal coba untuk mendefensif di arah top lane sana. Flame Shield telah digunakan. Bahkan R7 gak mau memaksa 1 buah ultimate untuk seorang Keyboy. Di sisi lain, Lord sudah mulai masuk ke arah inhibitor. Mereka dengan tenang, sabar, dan relax untuk menghilangkan Lord ini dengan cepat. Bahkan di sisi lain, Fanny dari seorang Sun seperti akan mencoba untuk ditarik mundur oleh seorang kaptennya, bakal dipanggil retreat. Iya, hampir ketemu sama Albert di bagian jungle, tapi belum ada tanda-tanda pertikaian yang hadir. Langsung ada Fire Aspect juga kali ini. Wei, coba untuk mengamankan teritorial invasi dari Serpent buff yang dimiliki oleh Onyx Esports. Atau dari Trophy juga interviewer. Buka begitu saja. Finn coba untuk menahan semua dealing damage yang ada di depan, tapi sepertinya para pembuff akan direlakan untuk bangsiin. Bukan hanya itu aja, di depan sana cewek tersangka. Kali ini 911 is coming, tapi cewek ternyata hanya bisa diam, gak bisa bergerak karena cewek terrazia, tergerebek oleh seorang Ararki Hoshi. Dan bahkan Ararki Hoshi kali ini mendapatkan hal yang mahal dari gold lanernya dengan retribution dimiliki dari cewek. 2 retribution di game kali ini sepertinya masih belum efektif, Pak Punggawa. Betul, dan itu yang menghambat banget untuk Onyx Esports agar bisa unggul dari sisi XP-nya tadi. Dan meskipun mereka punya 2 retribution, mereka sulit untuk bisa mengkontes Dominance Ice. Sudah jadi tadi, dan Antiquiras untuk Fanny sendiri. Sedangkan full damage item tadi terakhir, Romo lihat ada Melvic Roar yang sudah dibayar juga untuk Albertnya. Dan bahkan bagi Povius-nya sendiri sini full item defense juga. Clock of Destiny sebagai satu-satunya source untuk mengangkat magic power dia. Sedangkan Dominance Ice ada Oracle juga untuk ngedouble lagi dari sesi skillsnya. Ini kayaknya bakal OTW ke arah Radiant Armor dari R7 agar dia lebih kebal lagi terhadap serangan dari Trian. Riannya sakit Super banget. position dan interference ini akan jadi satu ancaman juga bagi teman-teman Ararkios di bagian late game, apalagi dengan attack speed yang dimiliki oleh Driam dengan 6 stacknya. Oke, lihat Foot mengecek keberadaan dari seorang VIN dan betul sekali ada lethal counter kali ini agak sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Memilih untuk reset kembali. Ararkios pun yang memiliki keunggulan 6000, mereka tidak mau langsung masuk tabrak gaming. Mereka memilih untuk reset kembali karena lihat stack mini di arah top lane ini menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Suns. Suns akan terlihat di arah top lane. Informasi diberikan. VN bakal ada informasi untuk memotong perjalanan traveling Suns di desa Land of Doubt. Ini bakal bener-bener langsung ditempelin gimana caranya biar nggak bisa recall sama sekali, dan bahkan ada kejutan pernah di depan sana. Sin langsung mengeluarkan stunnya juga terdapat memori bakal connect karena mega kill yang akan seorang Sin di arah top lane. Komitisasi yang dilakukan oleh 3 player dari tim Ararki Hoshi, bahkan Suns OTW balik ke desa. Dia langsung tumbang tak berdaya melihat permainan dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar harus dengan sabar dan harus nunggu momentum dari para pemain dari tim Ararki Hoshi. Mereka bisa lakukan cutting, tapi mereka tidak bisa jalan sembarangan di laning. Yes, itu dia. Jangan sampai jalan sendirian dan bahkan bisa ke pick off seperti tadi juga. Dan Ararki Hoshi, mereka sedang men-zone out. Mereka tinggal menunggu dulu untuk Lordnya, dan ini dia Lord yang kedua yang sudah spawn sebentar lagi. Dan seharusnya gak bakal ada kontes yang bakal datang dari Onyx Esports ini, karena mereka sibuk untuk membersihkan laning di sebelah kiri. Dan udah di enhance dari Lordnya, tidak ada yang mendekat sama sekali. Dan inilah dia menit ke-14 untuk Lord yang selanjutnya. Lord yang kedua udah di enhance, bahkan udah ada di armor dari R7. Udah ada Athena untuk Suns juga, Bung Wawa. Dan Lord kali ini bakal lebih mengganas. Lihat semua buff bahkan diamankan oleh tim Ararki Hoshi. Tak tersisa sedikit pun untuk tim Onyx Esports, Bung Wawa. Iya, dan akhirnya kita melihat bahwa ini adalah game yang cukup panjang berarti. Ya. Masih cukup lama, tapi Lord yang kedua juga bisa menjadi penentu. Apakah Ararki Hoshi akan mendapatkan satu tiket untuk masuk ke M3, dan untuk win rate, win probability-nya sudah diamankan tadi oleh Ararki Hoshi cukup tinggi. Dan mereka tinggal menunggu saja sekarang. Mereka tidak mendorong sama sekali untuk minionnya. Masih menunggu untuk top lane-nya agar didorong Di freeze lane oleh Lord. Benar. Biar 3 lane push ya langsung. Yes, tapi kali ini masih mencoba untuk 1v1 situation dari bottom lane. Albert bakal nyuekin begitu aja dari seorang Suns-nya. Lordnya udah mulai berlenggang leher di arah top lane. Bakal coba udah diamankan lebih dahulu. Feder Astrek bakal dibuka. Boots-nya langsung jumpin ke arah belakang. Coba udah di-cover oleh seorang Finn. Tapi masih berhasil kali ini. Stun-nya juga gak bakal connect. Masih ada Purify dan bakal dipaksa untuk mundur. Sin dengan terdapat memori. Masih belum mendapatkan poin kill-nya. Cewek juga bakal dikejar. Tapi
Ceo juga harus tumbang. Unstoppable diamankan oleh Bang Sin. Albert bakal dikejar. Masih dikasih tapi kali ini Alex Final Blow defensif ke arah belakang. Langsung ditabrak juga oleh seorang Sin. Langsung diinjektor ke arah belakang. Tapi R7 benar-benar mengcover teman-temannya. Masih survive 5 dari arah Kyoshi. Masih coba untuk bertahan di tengah sana. Araki sepertinya lebih bermain objektif. Turun kembali temponya karena melihat dengan hilangnya cewek aja mereka nggak bisa tembus. Apalagi dengan tidak adanya Lord di tangan Araki. Yes. Tidak mungkin bisa ditembus untuk sementara. Karena Sans lihat, tadi detik di mana Sans itu mau muncul ke lane of down, dia tahan. Dia lihat ada yang sekarat, baru dicoba untuk lari dengan kabelnya. Sang, ya kan, Sans, Spiderman gitu. Tapi ternyata masih belum berhasil. Gak ada Cutthroat di sana. Dan bahkan dipaksa ya Albertnya untuk mengeluarkan Alex Final Blow defensif. Karena sebenarnya tadi kalau misalkan mau di-commit lagi oleh Araki Kyoshi, mereka bisa. Tapi mereka nggak mau. Mereka tahu bahwa limitnya ada di sana. Mereka nggak mau melewati batas dan bahkan melakukan kesalahan sama sekali. Ya, opung bawah. Kali ini defensif dari Onyx Esports ini masih kuat banget. Walaupun dengan perbandingan 9.000 gold tuh. Iya, tapi gol tersebut juga lah yang akan menjadi penentu karena item dari Araki House ini udah full item banget. Sedangkan Onyx Esports mungkin masih kurang 1 atau 2 item per hero. Jadi masih butuh waktu juga dan bahkan yang paling penting ini adalah purple buff-nya yang semenjak awal mewakili dengan double retribution. Mereka bisa tetap secure purple buff-nya. Tapi Sans kita lihat, dia nggak dapetin purple buff yang kedua. Jalan kaki. Ya, Karena nggak punya energi. Dan bahkan kalau bisa aku lihat, ini Sans lebih mengarah mengamankan posisi dia. Just in case Yuri Aki ada di posisi Lord yang diamankan oleh tim Araki. Benar. Mostly juga dia mau cut wave ini karena emang possibility dari Onyx Esports untuk mendapatkan inhibitor turret hanya ada di bagian bottom lane saja. Ini adalah recall yang teman saya punya dulu. Iya. Buka warung. Never forget. Paul, ada recall di sini, Paul. Bener. Biasanya kan Vin pakai yang lapangan bola Iya. atau bahkan yang tas-tas. Jarang loh orang pakai Jarang buka loh. warung. Iya, buka warung ini kelas. Teman saya doang yang suka pakai itu. Cuma satu, bener. Bener. Aduh, kangen. Oke, silakan Profesor. Iya, kali ini balik lagi. Turun tempo, itemization udah mulai lengkap satu persatu, tapi untuk ceweknya yang mau. Oke, sepertinya bakal ada team fight. Sepertinya bakal coba dicolek sedikit demi sedikit. Informasi telah diberikan. Item yang kali ini didapatkan. Bahkan Kiboy masih butuh 2. Dan Sans di sini hanya memiliki War X di tangannya. ya dan gue suka Rose Gold Meteor yang dibayar oleh Sin kali ini. Ya, Ya, dengan adanya Rose Gold Meteor pastinya ini akan menghambat mungkin dengan adanya penetration yang bisa dilakukan oleh Nathan sendiri. dia punya Win of Nature juga, jadi agak sedikit safe. Brute Kalau Force? ya Brute Force juga sama. Brute Mobilitas lagi, Win of Nature. stacknya dia, Rose Gold, Rose Outward. Gold. Item bagus Rose Gold, serius. Iya, Magical damage. gue pakai mulu kan. Iya, makanya Tapi tapi kali ini. menurutku masih underuse ya. Iya, karena orang tuh nggak baca unique effect-nya. Hmm. Makanya nonton Lemon. Nah, saya baru tahu tuh ketika Lemon bilang, oke, Last Alex Stefanoble untuk defensif lagi dikeluarkan oleh seorang Albert. Melihat adanya 3 pria gagah di area bottom lane dari tim Onyx Esports yang siap untuk mengejam-ejam dari seorang Albert. Nggak segala-galain Albert tentunya, tapi kali ini Lord yang ketiga apakah mampu untuk defend lagi? Padahal untuk secara high ground hanya ada Drian di sana yang masih 1-0 dari KDA-nya, 2 poin kill dari Onyx Esports, 9 poin dari Araki Hoshi, dan bahkan tanpa adanya gangguan sama sekali, seolah Onyx Esports hanya mengandalkan dan mengharapkan one strike push dari Wipeout. Oke, terima kasih buat kalian semua yang nonton bareng Nobar di luar sana. Aku ucapkan luar biasa antusias kalian terhadap MPL, support kalian tahan henti-hentinya. Aku bersama para caster yang bertugas cuma bisa mengucapkan terima kasih. Banyak banget yang ngetek kita. Thank you. Nobar, terima kasih sekali lagi dan kita bakal lihat apakah Onyx Esports masih mampu mempertahankan base mereka. Ini adalah Royal Derby yang ketiga. Setelah 2 Royal Derby di season 8 diamankan oleh tim Onyx Esports. Melihat ada Stack Regal telah dikeluarkan. Kiboy bakal coba di-focusing sedikit demi sedikit tapi belum terlalu efektif. Lord sudah mulai masuk ke arah base-nya. Clay belum membuka. Cindy garis depan. Dan bahkan Albert. Kiboy tertahankan. Berada dikeluarkan. Sin gak boleh apapun terjadi. Torford baru dikeluar. Harus hilang immortality-nya. Tapi lihat base-nya. Para pemain dari tim Araki Hoshi gak boleh apapun terjadi. Win of Nature di pop-up dapatkan. Para pemain Araki Hoshi komen menuju ke arah Grand Final.